Ditunggu dulu kalau peserta belum masuk ke web ini. Coba masuk dulu ke web ini, ke kode.earthengine.google.com, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau pengen bikin baru, kita pencet new ini, kemudian file, kita masukin kemana dengan judul filenya seperti ini. Kalau ini saya judulin, kita akan belajar membuat NDVI. NDVI secara umum, tanpa kita define frekuensinya. Jadi secara umum dulu NDVI-nya. Ini kita tulis NDVI. Kemudian kita masukkan ke bagian folder apa, di bagian kiri itu. Di bagian owner itu akan masuk ke bagian mana misalkan. Saya udah buat di sini NDVI, bentuknya akan kayak gini. Kemudian kita geser ke bagian yang ingin kita buat NDVI-nya di mana, misalkan kita ingin buat sini, misalkan kita ingin buat di Bandung, misalkan di sini, misalkan kita ambil di sini, kita ambil titiknya dulu, kita ambil poin aja bentuknya seperti ini, kita ambil poin di sini misalkan di ITB misalkan, kita ambil di sini, kita ambil di gerbang depan ITB, kita akan muncul var, otomatis akan terdefine geometri dari kita. Bebas nanti geometri mau poin, ataukah polyline, polygon, seperti itu. Jadi kita akan belajar dulu, kita akan mengambil citra dari tahun 2015. Kita define dulu citra apa yang kita ambil. Kita misalkan define, kita ingin ambil Landsat 8 yang paling biasa dipakai buat NDVI. Kita define dulu, biasanya dia di image collection. Dan kita define Landsat-nya. Seperti itu, ini misalkan salah satu ini dulu, dan kita akhiri di baris itu. Selain itu kita bisa ambil nanti akan di developer seperti ini. Kita bisa ambil kira-kira define itu apa aja sih, referensinya kita bisa ambil. Misalkan kita kelamaan menulis seperti ini, misalkan kita bisa ambil langsung dari webnya. Kira-kira Landsat 8 itu kalau mau dipanggil ke Google Earth Engine, dia seperti apa itunya, variannya. Kita bisa contohnya nanti di situ, ini contohnya seperti ini. Kan kita define image-nya. Kita define tadi, kita punya L8, dan akan kita filter untuk mendapatkan NDVI tadi. Kita bondkan, kita ikat ke geometrinya. Karena kita hanya ingin mengambil yang dekat dengan geometrinya. Kemudian kita tadi ambil kira-kira filter juga nanti waktunya. Kita filter jangka waktu apa yang dari kapan sampai kapan yang akan kita ambil. Misalkan ini 2015. Kemudian sampai dengan 2015 akhir. Dan kita sort untuk menghilangkan noise-nya. Dan kita define sebagai dia yang pertama. Seperti itu. Oke, kita akhiri di baris ini. Kalau kita tulis yang lebih mudah, misalkan lebih enak dilihat.
Oke, setelah ini kita udah mengambil citra dari tahun 2015 dan kita mengcompute-nya. Dari tadi kita define dulu NDVI-nya kira-kira mau diambil band berapa aja. Kita define seperti ini. Kita ambil band 5 untuk NDVI-nya. Taruh di sini dulu. Kita ambil band 5. Band 5, kemudian kita ambil yang merahnya. Ya, band 4. Kemudian kita define NDVI-nya. Kita subtract. Kita banyak jilid dulu, subtract-nya, dan kita divide terhadap near, dan ditambahkan dengan head-nya. Kemudian kita rename sebagai NDVI. Oke, kemudian kita akan menampilkannya. Kita buat titik pusatnya dulu. Kita punya geometri tadi sebagai titik pusat. Dan kita ambil mau skala berapa terhadap zoom sama zoom-nya. Kita ambil misalkan 15, misalkan skala zoom-nya. Dan kita keluarkan dulu tampilannya. Saya ambil itunya dulu di mana simbol di laptop saya nggak ada ini. Kemudian kita ambil minimal bandwidth-nya, frekuensinya, maksimalnya, dan kita ambil paletnya. Palet dari warnanya kita mengambil seperti apa nanti. Kita ambil berupa blue, kemudian white, kemudian green. Kita ambil seperti itu, kita tutup, kita akhiri fungsi ini, dan kita tambahkan map, add layer, NDVI, dan NDVI params-nya. Terakhir kita namakan sebagai NDVI image. Kita coba dulu ini apakah bisa. L8 belum terdefine. Jadi nanti KKN akan terbiasa dengan seperti ini. Apakah terdefine ataukah belum seperti itu. Kalau belum terdefine. Oh, ada kurang S. Nanti akan sering seperti ini. NID.
NID. Ya, seperti ini. Kalau kalian udah biasa dengan coding akan sering menemukan selang-selang seperti ini. Jadi bagian mananya ini. Hmm, Jadi biasakan nanti kalau ada kesalahan kayak gini kalian siapkan notepad biasanya untuk membantu notepad untuk membantu mencari codingnya yang salah misalkan seperti itu. Sambil mencari kesalahannya yang ditulis ini seperti apa. Jadi ID-nya belum terdefine. Bagian mana ID-nya? Oh ini NID. NID ini harusnya NI-nya yang kita run dulu. Harus subtract belum masuk. Oke. Define belum terdefine. Divide belum masuk. Jadi kita coba diambil dari sini, misalkan ambil yang dari sini, kita save dulu. Misalkan saya juga udah ambil beberapa, mungkin ada salah satu yang salah, tadi ketiknya salah. Jadi saya ambil dari sini, misalkan kita masukkan ke sini. Map layer-nya belum terdefine. Add layer. Add layer. Oh. Oke, ini ternyata harus besar hurufnya. Kita bisa lihat hasilnya nanti. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, NDVI-nya. Kita punya layernya kayak gini. Kita tinggal mau ambil atau enggak. Seperti ini. Karena masih filter bondnya hanya 1 tahun, jadi masih tertutup dengan awan. Jadi nanti kita bisa filter lagi. Tapi sementara kita ambil ini dulu. Jadi kita lanjutkan lagi. Setelah kita tampilkan hasilnya, kita ingin memfilternya tadi itu. Kita define dulu. Kita fungsikan sebagai image. Yang kita punya varian dari NDVI tadi itu.
dan kita balikkan ke image-nya. Ini, kemudian kita dengan NDVI tadi itu, kita akan filter di handset 8-nya. Kita akan mencoba tes dari app NDVI tadi di dalam fungsi satu kita. Dan kita akan membuat yang sedikit lebih terfilter lagi dengan kita sebutkan greenness. Kita coba pakai hasil dari greenness-nya tadi. Punya bench B3, kemudian terakhir kita ambil bench B2, kita batasi frekuensinya 0,3. Kita coba tutup dulu, kita coba run. Kita punya masalah di 20. Coba kita ambil langsung dari yang sudah saya buat. Jadi mungkin saya tadi salah ketik atau seperti apa mungkin. Nah, kita buat di sini misalkan. Coba kita run sekarang.
Kita tunggu loadingnya biasanya gitu. Kita coba jauhkan skalanya, sambil misalkan 10. Kita agak tunggu bentar, yang greenish-nya belum terloading, terloadkan. Jadi NDVI ini, yang ini adalah data yang belum ke filter cloud-nya. Yang greenish ini adalah yang sudah terfilter cloud-nya. Jadi bentuknya terlihat ini. Jadi bedanya dengan yang kalian bisa lihat di Google Map biasanya adalah sudah terlihat nih mana yang pemukiman, mana yang air, beda warnanya. Jadi udah terfilter tadi. Jadi nanti bisa diatur lagi nanti fungsinya buat apa, kalian bisa lihat di sini. Misalkan kalian nanti atur nih, kalian mau pakai bench berapa aja nanti. Selain kita define di codingnya, kita bisa atur lagi. Tadi defaultnya kita udah define 0,3 maksimalnya. Tapi kita bisa langsung nih pakai yang thread 3 ini, ataukah yang thread 98%. Gitu. Tergantung kalian nanti pengen melihatnya lebih bagus yang bagian mana. Jadi di sini kita bisa lihat NDVI-nya nanti. Jadi setiap pixel ini berupa raster nanti hasilnya yang bisa kita download. Jadi nanti fungsi download-nya saya percepat aja nih misalkan. Ini kalau ingin di-download kita akan punya fungsi yang ini. Kita akan untuk mendownloadnya. Dengan punya seperti ini, kita akan ambil skalanya. Anda tadi Landsat 8, skalanya ada 30 meter. Yang kita ambil adalah greenish pixel composite-nya. Tinggal kita run. Kita perlu dilihat hasilnya, juga nggak masalah. Kita lihat di bagian text-nya, di bagian kanan ini. Kita akan punya ini. Kita download nanti. Kita run, dia akan masuk ke Google Drive kita. Kita mau masukin kemana nanti. Kita mau ambil bikin folder apa misalkan kayak gitu. Kalau mau diambil di mana nih, biasanya saya punya drive dan file name-nya apa tadi udah file name-nya sebenarnya bisa di sini ataukah di sini juga ada ini deskripsinya, terus nama filenya nanti kalian download sebenarnya tinggal kalian run, ini akan masuk ke Google Drive kalian gitu. Jadi ini salah satu contoh untuk yang NDVI-nya. Ini saya percepat aja mungkin. Kemudian untuk yang lebih advance sedikit, kita buat NDVI-nya itu secara temporal. Kita ingin ambil daerah Jawa bagian barat ini, kita ambil secara temporal, kita ambil dari, kalau tadi kita ambil dari Landsat 8, kita ambil sekarang dari Modis. Karena Modis ini dia mengambil data NDVI itu secara temporal dalam bentuk per frame-frame seperti itu. Jadi kita bisa ambil seperti ini. Ini yang per 30 meter. Kemudian ini kita ambilnya US DOS-nya. Kemudian kita filter bagian mana. Jadi ini yang pertama ini, country.ni ini adalah negara yang diakui oleh Amerika Serikat yang bisa kita ambil karena database-nya di sana. Kemudian ini adalah nama negara yang wilayah kerja kita, misalkan kita Indonesia. Kita bisa nanti ini ada banyak ini, misalkan world region, kita bisa pakai ASEAN. Tapi kalau kita skalanya lebih kecil lagi, kita pakai country, NA, dan kita pakai nama negaranya. Misalkan seperti itu. Dan kita define poligonnya. Itulah poligonnya. Poligon bisa kita define di sini atau kita bisa ambil dari sini. Kita bisa draw rectangle ini. Ini di sini poligonnya udah saya define di Jawa bagian barat. Dan ini kita ingin melihat per berapa hari sih, seperti itu. Dan batasnya berapa. Kita ambil misalkan ini dari tahun
2013 sampai 2014. Kemudian nanti kita filter lagi nih. Kita dalam bentuk live sama right nanti akan titik temunya itu seperti apa. Kemudian kita joinkan semuanya dan kita save semuanya dengan doi-doi yang tadi yang titik-titik tadi yang sama. Kita akan join mendapatkan hasil yang paling smooth, hasil dari filternya gitu. Kemudian akan kita define-kan dan kita define-kan RGB-nya, red green blue-nya dengan palette seperti ini, adalah palette warna-warna ini, FFF semuanya adalah palette warna yang kita visualisasikan, dan kita define, kita bentuk dalam, dan kita run coba ini misalkan. Jadi butuh waktu ini misalkan ini. Jadi tergantung dari koneksi kalian. Sebenarnya bukan dari kemampuan fisik kalian, tapi pengaruhnya dikit di situ. Tapi yang penting adalah koneksi kalian. Karena kita meminjam server atau superkomputer dari Google untuk analisis ini atau visualisasi ini. Bisa ambil ini hasilnya, dan dari ini hasilnya. Bisa lihat di tabs misalnya. Hasilnya kayak gini, bisa kalian lihat. Ya, NDVI dari waktu ke waktu dalam 1 tahun itu seperti apa. Kita punya titik ini, titik tengahnya sebagai Bandung, ITB tadi itu. Nanti punya waktu panen, sama waktu sawah itu kering, sama sawah itu basah, dan di titik mana yang tiba-tiba dia sangat kering dan spotted, itu adalah titik-titik landslide yang biasanya saya pakai, seperti itu. Itu salah satu advance sedikit mengenai NDVI. Dan yang terakhir, nih, adalah kita melihatnya palet-palet lalu tadi kan kita melihat dari NDVI gabungan 3 bands, band 5, 4, dan 2, seperti itu. Kita bisa 4, 3, dan 2, tergantung nanti frekuensinya kalian seperti apa. Jadi kalau sekarang kita akan mengambil dari Copernicus, kita akan melihat gambaran dari 4 buah filter secara bersamaan. Ini salah satu, nanti ini adalah salah satu yang ada di buku saya nanti yang udah dapat nomor ISBN-nya tapi belum terbit, resmi terbit, belum dicetak, nunggu percetakan. Jadi nanti adalah bagian bentukan dari suatu aliran bahan rombakan, salah satu jenis longsoran. Jadi salah satu jenis longsoran ini kita lihat dari berbagai sudut pandang di pita satelit itu. Pertama kita punya natural color-nya, yang sebelah kiri atas ini. Jadi ini masih tergantung koneksi, karena koneksi saya kebetulan sedang kurang bagus. Agak lama. Lalu kita coba refresh. Kita coba refresh misalkan. Ya, kita coba ulang. Jadi yang terakhir tadi,
Yang terakhir tadi kita akan melihat dari 4 aspek. Kita lihat secara naturalnya bagaimana aliran bahan rembakan itu bergerak. Yang dari kanannya nanti kita lihat secara infrarednya, bagian bawahnya kita lihat berdasarkan NVVA-nya seperti itu. Jadi nanti di aspek-aspek itu akan kita delineasi dampak dari aliran bahan rembakan seperti apa dan berapa volumenya dari citra satelit tersebut. Kita coba ulang run. Dalam bulan September 2018. Bentuknya akan seperti ini. Ya, ini adalah longsorannya. Ini kalau kita punya, ini adalah longsorannya, aliran bahan rombakannya. Jadi aliran bahan rombakan ini mengalir sejauh 2,4 kilo. Jadi lumayan jauh dia mengalirnya dari sumbernya di sini. Jadi mengalir dari sini sampai sini dan volumenya sangat banyak sampai menerjang sawah yang di sini dan pemukiman sedikit pemukiman yang daerah sini. Jadi kalau ini dari infrarednya kita sedikit melihat adanya depresi di sini dari infrarednya sama dengan komposisi lens sama waternya. Kita bisa lihat ini waternya sedikit ini dan yang lainnya adalah barren sandnya. Kemudian kita lihat vegetasinya dari sini berapa densi vegetasi yang menyebabkan longsoran itu misalkan atau vegetasi apa yang menahan jalur longsoran tersebut. Itu salah satu guna dari Bird Engine ini salah satunya. Jadi yang sudah saya kerjakan yang bisa saya share sekarang mungkin. Tapi ini kalian bisa dapatkan nanti kalau kalian tertarik bisa melihat dari buku saya aliran bahan rombakan di Brebes yang mungkin akhir tahun ini akan terbit di ITB Press.